Haleluya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama malam hari ini dengan penuh sukacita kita mau hampiri tata Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita yang percaya, bilang amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat semua yang kami boleh terima dan kami kejar hingga hari ini. Engkau memberikan yang terbaik buat setiap kami. Saatnya kami rindu membawa yang terbaik dari apa yang kami miliki. Pujian kami, penyembahan kami, hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkaryalah Engkau di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau berkata amin. Haleluya. Mari sama-sama naikkan.
Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat. Ku angkat suara pujian, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan dan hormat. Berlari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Sungguh tiada, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lebih dahsyat lagi bernyanyi Tuhan kita. Katakan bersama, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada, tiada seperti. Sungguh tiada, tiada Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan Allah yang setia buat setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, biarlah kiranya sukacita-Mu boleh mengalir memenuhi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya menerima sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Bawa pujian yang terbaik buat Tuhan, bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi
kasih jempol dulu pada kanan kiri depan belakangmu, bilang Tuhan Yesus kita memang teramat baik. Dia sungguh dahsyat. Haleluya. Semangat buat Tuhan ya, bilang sama-sama Engkau baik, Engkau, amin, haleluya, teramat baik. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Engkau baik, teramat baik, Engkau baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus kita yang hidup. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara jangan bosan-bosan, kasih tos dulu yang dahsyat buat teman kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari buka hatimu, siapkan hatimu dan telinga kita untuk mendengar firman pada malam hari ini.
persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh bersama-sama kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak berterima kasih untuk kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Engkau yang mengiring langkah kami, Engkau yang selalu ada buat setiap kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Sampai hari ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan damai sejahtera. Saatnya kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Kami rindu memberi dengan penuh sukacita dan Kau pakai persembahan kami ini untuk boleh menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I worship you, Lord. Sama-sama naikkan pujian yang dari awal. Katakan firman Tuhan. Yes, Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Ya na 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 na. Hanya Engkau yang ku nantikan. Tiada lain, hanya Engkau, terima kasih. Terima kasih buat semua kasih sayang dan kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Lanjutkanlah kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami membutuhkan Engkau lebih daripada segala-galanya. Jamahlah setiap kami dan biarlah firman-Mu mengajar kami, membentuk kami, menjadikan kami pribadi yang selalu mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diajar, dibentuk oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Selamat buat tempat yang baru. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan biar semakin dahsyat. Amin. Hidup kita semakin luar biasa, semakin bertumbuh dalam iman, makin kuat dalam kasih, dan kita makin teguh dalam pengharapan. Nah, mari sama-sama kita buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6 Alkitab berkata begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat bisa bilang yes. Oke. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama-sama bilang jangan khawatir. Taruh tangan di dada sampai bilang jangan khawatir. Elus-elus dada sampai bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Amin. Dia berkata janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sebentar sebelum kita jauh dan lebih jauh, satu kali saya pernah mendengar ada pendeta bilang begini. Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberi apa yang kita perlukan. Pendeta ini berkata, jemaat ingat baik-baik, Tuhan ini gak pernah beri apa yang Anda inginkan. Tuhan itu bukan pemuas keinginan kita, tetapi Tuhan ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya percaya kalimat ini lahir dari sebuah kritik, sebab kritik terhadap kehidupan doa jemaat yang suka aneh memang. Sebab jemaat itu punya keinginan aneh-aneh kalau dibawa dalam doa. Sudah jelas-jelas punya istri, orang sebelah juga sudah punya suami, masih tetap berdoa, ya Tuhan biar istri tetangga jadi istri saya. Itu kan aneh-aneh kan gitu ya. Ada tetangga punya mobil baru, pura-pura bilang, Pak, lihat loh mobil barunya. Sambil dilihat tumpang tangan dalam hati berdoa, saya klaim ini mobil punyanya saya. Nggak melok bayar, klaim gitu ya. Jemaat suka punya keinginan yang aneh-aneh. Karena suka punya keinginan aneh-aneh, makanya lahir sebuah kritik dari seorang pendeta tadi yang berkata, ingat Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan. Sebab keinginan jemaat suka aneh. Tetapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita tanya kepada Alkitab, betulkah Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan? Bagaimana dengan Filipi 4 ayat 6 tadi? Tadi dia berkata apa? Nyatakanlah dalam segala hal. Paulus gak mungkin repot-repot berkata kepada jemaat di Filipi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, kalau Paulus tahu bahwa Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan. Paulus mengatakan demikian sebab dia tahu satu hal, bahwa Tuhan bukan hanya memenuhi apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan juga menjawab apa yang kita inginkan. Misalnya kalau ada orang tanya, coba Anda buka Mazmur 37 ayat yang keempat, ayat terkenal. Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4? Berarti Tuhan memberi apa yang kita inginkan. Anda berkata apa? Doni sembarang-sembarang tafsir ayat, kutip ayat sana sini. Oke, mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kali ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, ayat terkenal, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
menerimanya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu apa? Berarti Tuhan bukan hanya memberi apa yang kita butuhkan, Tuhan juga memberi apa yang kita inginkan. Benar, ada dua kondisi dalam Yohanes 15 ayat ke-7 yang harus dipenuhi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat nomor 1, kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus. Syarat nomor 2, dan firmanku tinggal dalam kamu. Apa maknanya? Ini tafsiran saya. Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perbedaan tidak menjadi penyebab perceraian, tetapi perbedaan memperkuat persatuan. Amin. Oh, sudah cocok jadi juru kampanye. Ini pendapat saya. Dia berkata, kamu tinggal dalam aku, artinya menurut saya nomor 1, keinginan kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Artinya apa yang kamu inginkan harus sinkron, harus sama dengan apa yang Tuhan mau. Nomor 2, dia berkata firmanku tinggal dalam kamu. Artinya kehendak kita, keinginan kita bukan hanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tetapi keinginan kita harus juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran Tuhan. Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi. Nomor 1, keinginan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama bilang kehendak Tuhan. Dan keinginan saya harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sama-sama bilang kebenaran Tuhan. Nomor 1 apa? Kehendak Tuhan. Nomor 2 apa? Kebenaran Tuhan. Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran Tuhan, dia berkata, mintalah apa saja yang kamu. Sebab dia tahu minta istri tetangga jadi istri Anda tidak akan pernah Anda minta. Anda tidak akan pernah minta yang aneh-aneh sebab dia tahu keinginanmu disesuaikan dengan kehendaknya dan keinginanmu harus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, silakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Nah, mari kembali ke Filipi 4 ayat 6. Saya belum selesai dengan Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata, nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan berarti doa selalu punya dua unsur. Doa dibangun oleh dua elemen. Elemen pertama doa adalah permohonan. Sama-sama bilang permohonan. Dan elemen kedua dari doa adalah ucapan syukur. Sama-sama bilang ucapan syukur. Paulus berkata dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa, sama-sama bilang doa. Dan permohonan, sama-sama bilang permohonan. Dengan ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Doa selalu menyediakan ruang untuk dua hal. Nomor 1, permohonan. Nomor 2, ucapan syukur. Saya juga mendengar pendeta bilang begini. Ada pendeta bilang begini. Doa jangan minta-minta. Sebab orang yang minta dalam doa tandanya rohaninya masih kanak-kanak. Orang yang dewasa dalam rohaninya, orang yang dewasa dalam iman, mereka tidak akan meminta dalam doa. Mereka bilang doa jangan minta-minta. Sebab orang yang masih meminta dalam doa itu tandanya rohaninya masih kanak-kanak. Sementara orang yang dewasa rohaninya tidak akan meminta dalam doa. Menurut saya itu juga adalah sebuah kritik yang salah. Saya setuju bahwa doa bukan untuk minta-minta. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang doa bukan untuk minta-minta. Tetapi saya tidak setuju apabila Anda menghilangkan sisi permohonan, sisi permintaan dalam doa. Sebab doa selalu harus punya dua unsur. Nomor 1, permohonan. Nomor 2, ucapan syukur. Coba Anda lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, berbicara tentang siapa? Tuhan Yesus. Dia, Yesus, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup untuk menyelamatkan, dan Dia telah menyelamatkan. Dia bilang begini, berarti Tuhan Yesus berkata dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mempersembahkan apa?
doa dan apakah Tuhan Yesus memohon dalam doa? Memohon. Siapa berani berkata bahwa Tuhan Yesus rohaninya masih kanak-kanak? Padahal Yesus adalah wujud standar iman yang sempurna dari setiap kita. Anda nggak bisa bilang orang yang meminta dalam doa, tandanya rohaninya masih kanak-kanak. Sebab Ibrani 5 ayat ke-7 berkata, Yesus pun menaikkan doa dan permohonan. Salah satu doa Tuhan Yesus yang terkenal yaitu ketika dia menangis adalah, saya percaya adalah doa di Taman Getsemani. Doa di Taman Getsemani dapat dibagi menjadi dua bagian. Anak kalimat pertama, doa di Taman Getsemani dimulai dengan kalimat, Bapa kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Apa makna anak kalimat pertama? Yesus meminta sesuatu. Sama-sama bilang permintaan. Sama-sama bilang permintaan. Tapi sesudah itu dia menutup dengan kalimat, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Apa makna dari anak kalimat terakhir? Yesus menyerahkan, sama-sama bilang penyerahan. Berarti senada dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa doa selalu mengandung dua unsur. Nomor satu, permintaan, sama-sama bilang permintaan. Nomor dua, penyerahan, sama-sama bilang penyerahan. Nomor satu, permohonan, sama-sama bilang permohonan. Nomor dua, ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Berarti yang paling penting bukan berarti tidak boleh ada permintaan. Yang paling penting adalah sesudah meminta, jangan lupa untuk menyerahkan. Dan sesudah memohon, jangan lupa untuk mengucap syukur. Menurut saya, orang yang tidak meminta dalam doa bukan tandanya dia dewasa rohani. Menurut saya, orang yang tidak pernah mau meminta dalam doa, itu tandanya dia sombong rohani. Setuju? Sebab dia pikir dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Selama Anda menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas dan kita masih perlu Tuhan, maka kita akan selalu memohon dalam doa. Hanya yang penting adalah ketika Anda memohon, jangan lupa untuk mengucap syukur. Sesudah Anda meminta, jangan lupa untuk menyerahkan. Coba Anda lihat 1 Yohanes pasal 14, Yohanes 14, maafkan saya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Oke, siap? Siap diajar? Oke. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta. Tuhan Yesus berkata, apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Siapa namaku di situ? Nama Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Dia bilang begini, kamu harus meminta dalam namaku. Kamu harus minta dalam nama Yesus. Kenapa? Supaya aku bisa melakukannya bagimu. Kenapa kita dikatakan demikian? Supaya Tuhan melakukannya bagi kita. Dia berkata supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam anak. Bapa hanya dipermuliakan dalam anak ketika apa yang kita doakan Tuhan jawab. Gini. Dia bilang kamu harus minta dalam nama Yesus. Kenapa? Supaya aku bisa menjawabnya, aku bisa melakukannya. Tuhan mau menjawab doa kita. Kenapa Tuhan mau menjawab doa kita? Dia berkata supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam anak. Saya semangat, Anda tidak semangat. Masih bingung. Dia bilang begini, kamu harus minta. Kenapa kamu harus minta? Supaya aku bisa menjawabnya. Kenapa kamu harus minta? Supaya kamu sukses, kamu berhasil, kamu hebat. Enggak, dia berkata supaya aku bisa menjawab permintaanmu. Aku bisa menjawab doamu. Dengan demikian kamu tahu bahwa semua itu terjadi bukan karena kekuatanmu, bukan karena uangmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena koneksimu, bukan karena hokimu, bukan karena keberuntunganmu, bukan karena pintarmu, bukan karena hikmatmu, bukan karena apapun juga, tapi karena Tuhan yang menjawab. Dia bilang kamu harus minta supaya kalau itu terjadi kamu tahu Tuhan yang menjawab doamu. Kenapa kalau begitu? Tuhan mau menjawab doa kita supaya kita kelihatan rohani di hadapan orang lain? Tidak. Supaya
orang lihat bahwa doa kita tokcer. Tidak, dia berkata supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan dalam anak. 4 orang yang bilang amin. Yang lain belum. Sudah terlambat. Dia bilang begini, kita sebut apa kalau saya punya masalah, saya berdoa kemudian Tuhan menjawab doa kita. Kita sebut itu apa? Saya berdoa Tuhan menjawab doa saya. Kita sebut itu mujizat. Sama-sama bilang mujizat. Waktu kita terima mujizat, apa yang kita lakukan? Nomor 1, mengucap syukur. Nomor 2, bersaksi. Dan waktu kita bersaksi, siapa yang dipermuliakan lewat kesaksian kita? Bapak, dia berkata kamu harus berdoa. Supaya kamu tahu kalau itu jadi, itu semua karena Tuhan. Dengan demikian kamu akan bersaksi pada orang lain. Dan lewat kesaksianmu, Bapa dipermuliakan dalam anak. Semua mulai bilang amin. Sebentar lagi selesai. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 14. 2 set ayat setelah itu saya selesai. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yohanes berkata, percaya Anda baru bilang berani kalau Anda bisa percaya ini. Dia berkata, keberanian percaya kita, percaya Anda, iman Anda baru dibilang hebat, berani kalau Anda bisa percaya ini. Anda percaya apa? Bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Percayakah Anda bahwa Tuhan mengabulkan doa kita? Percayakah Anda bahwa Tuhan menjawab semua doa kita? Berarti tidak ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Percayakah bahwa Tuhan menjawab semua doa kita? Percaya. Berarti tidak ada doa kita yang tidak dijawab Tuhan. Doa sesuai dengan kehendaknya. Percayakah bahwa Tuhan menjawab semua doa kita? Amin. Mulai makin sedikit yang bilang amin. Berarti tidak ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua Tuhan jawab. Sekarang Anda tahu kenapa Yohanes berkata, iman Anda baru disebut berani kalau Anda percaya ini. Saya percaya Tuhan menjawab semua doa. Tapi jawaban Tuhan ada 3. Ya, tunggu, tidak. Kalau Tuhan bilang ya, ya itu jawaban. Tapi kalau Tuhan bilang tidak juga termasuk. Pak minta uang jajan. Tidak juga termasuk. Seringkali kita pikir kalau saya meminta sesuatu, Tuhan beri apa yang saya minta, Tuhan menjawab doa saya. Sementara kalau saya minta sesuatu dan Tuhan tidak memberi apa yang saya minta, kita pikir Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita lupa tunggu dan tidak termasuk. Cuma dia jawab tidak. Pernah baca ayat, apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya memberikan dia batu? Apakah ada anak minta ikan pada bapaknya, bapaknya memberikan dia ular? Apakah ada anak minta telur pada bapaknya, bapaknya memberikan dia kalajengking? Pernah baca itu? Izinkan saya kasih tahu pemikiran liar saya. Tapi sebelum itu tumpang tangan atas kepala, tumpang tangan bilang, Tuhan tolong ini otak malam ini agak encer. Pak Doni yang khotbah, Tuhan tahu dia. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, kalau anak minta ikan, maka sang bapa akan memberi ikan. Dia tidak pernah bilang begitu. Tuhan Yesus bilang, kalau anak minta ikan, sang bapa tidak akan pernah memberi ular, sesuatu yang berbahaya bagi sang anak. Kalau Tuhan Yesus bilang anak minta ikan, maka sang bapa beri ikan. Anak minta roti, maka bapa beri roti. Berarti bapa bertanggung jawab untuk memberi apapun yang kita minta. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Dia bilang anak minta ikan, dia berkata bukan Bapa memberi ikan, dia berkata tapi Bapa tidak akan memberi ular.
sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang lebih rendah daripada yang diminta oleh sang anak. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Anda minta ikan, kemudian Tuhan beri ikan, berarti bagi Tuhan ikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Tapi kalau Anda minta ikan, kemudian Bapak berkata tunggu, atau sang Bapak berkata tidak, berarti tunggu dan tidaknya Tuhan itu bukan lebih rendah dari apa yang Anda minta. Dia jamin bahwa tunggu dan tidaknya Tuhan itu bukan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Tetapi dia jamin bahwa tunggu dan tidaknya dia itu adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Terlambat saya. Ibrani 4 terakhir saja. Kalau ini juga tidak mengerti saya menyerah. Ibrani pasal 4. Kalau Tuhan jawab iya, berarti bagi dia itu yang terbaik bagi kita. Tapi kalau dia bilang tidak, dia bilang tunggu. Jangan lupa bahwa tunggu dan tidak Tuhan termasuk jawaban. Tunggu dan tidaknya Tuhan bukan lebih rendah dari apa yang Anda minta. Tunggu dan tidaknya Tuhan selalu lebih baik dari apa yang kita minta. Amin. Ya sudah. Ibrani 4 selesai, itu sudah saya selesai. Ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Dia berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman apa? Bukan pengakuan iman rasuli, tidak ada pengakuan iman rasuli hari itu. Dia berkata pengakuan iman bahwa Yesus anak Allah, firman Allah yang menjelma jadi manusia, adalah imam besar agung kita yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, yang telah memberi akses sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Kemudian dia memberi dua alasan kenapa kita harus berpegang teguh pada pengakuan Yesus, firman Allah yang menjelma jadi manusia, adalah imam besar kita. Nomor 1, dia berkata ayat 15, dia berkata, sebab kalau Yesus jadi imam besar kita, Yesus firman Allah yang menjelma jadi manusia, bukan hanya Allah yang duduk di sorga yang mendamaikan kita, tapi Allah yang menjelma jadi manusia, dialah pendamai kita. Maka imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau Yesus jadi imam besar kita, dia bukan hanya Allah di sorga, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Artinya apa yang kita rasakan, dia rasakan. Apa yang kita alami, dia pernah alami. Anda pernah difitnah orang, Yesus pernah difitnah orang. Anda pernah dikhianati orang, Yesus pernah dikhianati orang. Anda pernah ditipu orang, Yesus pernah ditipu orang. Anda pernah menderita, Yesus bahkan menderita sampai mati untuk menebus dosa kita. Sekali-kali lihat telapak tangan Anda kalau Anda lagi susah. Dan lihat baik-baik telapak tangan Anda. Selama telapak tangan Anda tidak ada lubang, maka Anda harus berani berkata, Yesus menderita lebih daripada saya menderita. Makanya ada lagu berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Itu sebabnya Ibrani 5 ayat 7 itu ada. Pada waktu hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis. Selama dia Allah di sana, Allah tidak pernah mengenal air mata. Sebab di sorga tidak ada air mata. Hanya ketika dia jadi manusia, Allah yang tidak pernah mengenal air mata, hari itu berdoa dengan ratap tangis. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
selalu menghibur, mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai gombang, Tuhan Yesus setia. Ditulis oleh almarhum Pendeta J.E. Awandatu. Kalau saya tidak salah, salah satu inspirasi dia menulis lagu itu waktu dia kehilangan anak sulungnya yang masih usia sekian bulan, kalaupun tahun masih seorang bayi. Anak sulung yang masih kecil, anak satu-satunya dia pada waktu itu. Kesaksian Om Yoyo Awandatu waktu anak sulungnya meninggal, dia bilang, saya sedih, saya kecewa dengan Tuhan. Dan saya sangat sedih sehingga saya tidak bisa lagi meneteskan air mata. Dia cerita bagaimana tiap hari selama sekian bulan ke depan yang dia lakukan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore datang di kuburan anaknya. Ngapain Pak Pendeta di sana? Mandangi batu nisan anaknya. Tidak pelayanan, dia bilang dia sudah mengambil keputusan untuk tidak pendeta-pendetaan, tidak pelayanan-pelayanan, tidak gereja-gerejaan, tidak Kristen-Kristenan, tidak Tuhan-Tuhanan. Dia berkata, tapi waktu Tuhan memulihkan dia, singkat cerita, dia menangis bagaikan anak kecil. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Sekalipun hari itu seringkali air mata tidak lagi bisa menetes. Ketika orang bertanya pada dia, Pak Pendeta, pernahkah Pak Pendeta kecewa dengan Tuhan? Dia bilang, saya pernah kecewa dengan Tuhan merujuk pada kematian anak sulungnya. Dia bilang, ya, saya pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau saya menjalani kehidupan dan saya menoleh ke belakang, dia berkata, waktu saya kecewa dengan Tuhan, saya temukan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dari kalimat itu lahir satu lagu terkenal, yaitu Indah Rencanamu Tuhan. Anda ingat dia berkata, dulu peristiwa kematian anaknya, dia bilang, dulu waktu ku tak tahu dan ku tak mengerti, dia bilang begini, berat ku rasakan, hati menderita, lemah tak berdaya. Itu perasaannya dia, berat ku rasakan, hati menderita, lemah tak berdaya. Tapi setelah dia menjalani kehidupan dan Tuhan pulihkan dia, refnya kemudian berkata, tapi ku mengerti sekarang bahwa sebenarnya kau tolong padaku. Dan di akhir dari lagu itu dia berkata, indah rencanamu Tuhan. Kita bangga kita punya Tuhan yang mengerti air mata kita. Waktu saya cerita ini di sebuah gereja, saya tidak tahu ada seorang ibu datang pada saya dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya juga sebenarnya sementara kecewa dengan Tuhan. Sebab waktu COVID saya kehilangan suami saya kehilangan anak kandung saya, dan saya kehilangan menantu saya dalam waktu berdekatan. Sampai hari ini saya kecewa dengan Tuhan. Tapi apa yang Anda ceritakan hari ini membuat saya sadar, sekalipun saya kecewa dengan Tuhan, betul Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Nomor 2 ayat 16 dia berkata begini, sebab itu kembali lagi. Nomor 1 kita harus teguh berpegang bahwa Yesus imam besar, sebab dia imam besar yang mengerti penderitaan kita. Tapi nomor 2 dia berkata sebab itu, karena dia telah membuka jalan bagi Bapa di sorga dengan kita untuk menjadi satu. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia Allah. Untuk apa?
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa kita perlu rahmat dan kasih karunia? Supaya mendapat pertolongan kita pada waktunya. Anda mau ditolong Tuhan pada waktunya? Untuk ditolong Tuhan pada waktunya Anda selalu butuh dua hal. Nomor satu, rahmat dan kasih karunia. Sama-sama bilang rahmat dan kasih karunia. Dia berkata, untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia supaya kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berarti untuk mendapat pertolongan pada waktunya selalu dibutuhkan dua hal. Apa itu? Rahmat dan kasih karunia. Bagaimana caranya saya bisa mendapat rahmat dan kasih karunia? Dia berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa? Tahta kasih karunia. Sebab di tahta kasih karunia selalu ada rahmat dan kasih karunia. Makanya namanya adalah tahta kasih karunia. Untuk apa itu rahmat dan kasih karunia? Sekali lagi untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ada orang yang harusnya ditolong Tuhan tetapi tidak ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Sebab untuk ditolong Tuhan pada waktunya Anda butuh dua hal, rahmat dan kasih karunia. Kalau Anda tidak punya rahmat dan kasih karunia, maka Anda tidak akan melihat pertolongan Tuhan pada waktunya. Setuju? Bagaimana caranya mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya? Rahmat dan kasih karunia. Bagaimana caranya mendapat rahmat dan kasih karunia? Menghampiri tahta kasih karunia. Kalau begitu pertanyaan paling penting malam hari ini adalah di mana tahta kasih karunia? Apa itu tahta kasih karunia? Hadirat Tuhan. Di mana itu hadirat Tuhan? Tuhan ada di mana saja, betul, saya percaya itu. Tapi apa yang coba diajarkan oleh Alkitab sesungguhnya pada kita? Dalam arti yang lebih sempit, pemazmur pernah berkata, Allah yang maha kudus bersemayam, bertahta di atas. Berarti ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa, Anda dan saya sementara menyediakan tempat duduk untuk Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir dalam pujian dan penyembahan dan doa kita, maka tempat duduk di mana Tuhan hadir itu disebut tahta kasih karunia. Kita bisa punya banyak kursi, tetapi tahta hanyalah kursi di mana sang raja datang. Setuju? Kita punya banyak kursi, Anda punya banyak kursi, tetapi di mana sang raja duduk, disitulah yang disebut tahta. Yang lainnya disebut kursi, tetapi di mana sang raja duduk, disitulah tahta. Jadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menyodorkan kursi. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan duduk, maka pujian, penyembahan dan doa kita berubah menjadi tahta kasih karunia. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita berdoa? Sebab kita mau ada tahta kasih karunia. Saya beribadah bukan supaya saya pulang bisa bawa kompor Hitachi baru. Saya beribadah bukan supaya saya pulang bawa rice cooker. Saya beribadah supaya saya pulang saya tidak bawa voucher belanja 500.000. Kenapa saya bilang begini? Sebab Natal telah tiba, door prize di mana-mana. Dan banyak orang datang hanya demi kompor, hanya demi panci, hanya demi ember, hanya demi rice cooker, hanya demi voucher belanja. Saya mau berkata, ketika kita berkumpul, kita menyembah, kita berfokus pada Dia, kita menyediakan tahta bagi Dia. Dan kalau Tuhan ada, Anda tidak bawa pulang kompor baru, Anda tidak pulang bawa voucher belanja, Anda tidak bawa pulang rice cooker baru, Anda tidak pulang bawa ember, Anda tidak pulang bawa Hitachi, Anda tidak bawa pulang itu. Anda hanya bawa pulang dua hal. Apa itu? Rahmat dan kasih. Tukar di warung mana ini rahmat dan kasih karunia, Pak? Tidak bisa ditukar dimanapun juga. Sebab rahmat dan kasih karunia hanya berfungsi untuk satu hal, supaya mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau waktunya ditolong Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan. Cari Tuhan. Jalan keluar untuk semua masalah tidak ada pada pertanyaan bagaimana. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Jalan keluar untuk setiap masalah ada pada pertanyaan, siapa yang bisa menolong saya? Dan hanya ada satu pribadi yang bisa menolong setiap kita, Yesus. Makanya waktu punya masalah,
nomor satu, cari Yesus. Selama Anda dapat Yesus, Anda dapat rahmat dan kasih karunia. Waktunya tiba dia tolong, dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Mari kita datang pada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang ku kan melihat Dia jadikan semua. Mungkin hari ini Anda sementara bergumul bukan dengan ya-nya Tuhan. Kalau dengan ya-nya Tuhan kita tidak perlu bergumul. Tetapi kita perlu bergumul dengan tunggu dan tidaknya Tuhan. Dan kalau hari ini Anda sementara bergumul dengan tunggu dan tidaknya Tuhan, ini yang perlu kita lakukan setiap hari. Sembah Dia. Bangun tahta bagi Dia. Dan ketika kita memuji, menyembah dan berdoa pada Tuhan dan Dia ada, Dia hadir, Anda tahu satu hal. Kalau hari itu harusnya ditolong oleh Tuhan, hari itu kita pasti ditolong Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang kan melihat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dapatkan, Bang. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, biar Engkau memampukan kami untuk melakukannya, Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, sudah menjadi berkat bagi malam hari ini. Doni bersama keluarga diberkati, Tuhan, pelayanan diberkati, keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, pakai lebih luar biasa, menerima melayani sungguh menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa, umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nama Yesus dan dipermuliakan. Terpuji Tuhan akan selamanya. Dan saat kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Silakan duduk. Ya, kita langsung pengumuman saja. Ya, sambil persembahan dijalankan. Bapak itu kita bersyukur ya. Pada malam hari ini, baru malam hari ini terasa dingin ya. Yang kemarin minggu lalu ya kita lihat ya sampai hamba Tuhan pendetanya yang dari mana Nunukan bukan Nunukan apa dari Ngunut ya sudah tidak sanggup pakai tisu, pakai handuk, bawa handuk ya. Jadi kepanasan luar biasa ya karena ternyata AC-nya yang itu memang remote-nya remote yang yang lama dan jadi pakai kode ternyata cuma di 26 padahal kan harus 16 gitu ya temperaturnya. Nah dan juga yang satu dipasang di sana jadi walaupun dia 2 PK tapi karena larinya ke sana tapi harus kita pindah di sini. Nah, puji Tuhan puji Tuhan kemarin juga kita dapat AC yang baru dari Tuhan. Nah sudah mulai rasa dingin ya. Nah biasanya kalau Pak Doni sudah lap-lap ya, sekarang puji Tuhan sudah lap-lap lagi ya, puji Tuhan ya. Kita mulai merasa ada sejuk, itu anugerah Tuhan. Semua yang sudah menopang untuk itu Tuhan memberkati. Bapak Ibu untuk pengumuman kita acara untuk
maksudnya jadwalnya ya. Hari Senin sampai Sabtu kita tetap ada Instagram, di Instagram doa pagi ya, 5:30 sampai jam 6. Hari Rabu kita ada pemahaman Alkitab di hari Rabu, dan juga ibadat raya kalau di tempat ini hari Kamis, di Perak hari Jumat, di Jember hari Sabtu, dan di Manado hari Selasa ya. Dan puji Tuhan kita akan merayakan Natal di tempat ini tanggal 8 ya, hari Jumat ya. Di Manado tanggal 12 Desember di El Roy ya. Doakan, saya sama ibu akan ke Manado tanggal 11 untuk menghadiri dan juga ya, ibadah melayani juga di Manado, El Roy Manado ya. Semuanya lancar. Oke, untuk bagi yang lain tuh tidak ada lagi ya. Itu saja, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan bersama-sama. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Bahkan kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semua hanya kemurahan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ibadah malam hari ini pada El Roy Pondok Chandra, malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan lawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang bersama-sama beribadah maupun yang melalui YouTube. Tuhan yang memberkati mereka semua. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang tolong, yang sakit Tuhan berikan belas kasihan, kesembuhan bagi mereka. Oleh bilu Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka juga yang mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan bisnis, masalah dalam pelayanan, apapun masalah jemaat Tuhan yang campur tangan dan berikan jalan keluar. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan berikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada, Tuhan cukupkan. Berkat dari utara, selatan, dan barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Juga jemaat yang bekerja dan bisnis, Tuhan yang memberkati Tuhan. Dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tuhan jauhkan, buat mereka berhasil, mereka menjadi buat lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, buat mereka juga berhasil. Akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, juga semangat belajar, tambahkan mereka bagi mereka. Dijauhkan pada pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa Darius, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program PDL Roy, Tuhan yang memberkati, baik itu doa pagi dari Senin sampai Sabtu, ibadah doa puasa Tuhan pada hari Senin di tempat ini, di cabang-cabang juga Tuhan, di ibadah Zoom pada hari Rabu, Tuhan juga yang memberkati semuanya, dan juga ibadah raya di setiap dari pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan yang memberkati. Demikian juga pelayanan di penjara, juga pelayanan retreat juga Tuhan yang memberkati, dan bahkan ibadah Natal Tuhan yang memberkati.
memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Maksud juga tim musik bersama WL, berkati mereka semua. Terpuji Tuhan kau selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, tambah-tambahan bagi kami. Yang sudah membawa berkat ini kembali ke lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan selamat di rumah masing-masing, dan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita memasuki kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Joni, terima kasih.